Shalom, perkenalkan nama saya Rahel Marisan, kelas bereguler, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan umum mengenai pajak. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan hukum pajak. Seperti menurut Rohman Seomitro, definisi pajak adalah hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, menurut Suemarso, definisi pajak adalah pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata bagi material maupun spiritual. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, kita dapat mengambil ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu yang pertama, pengukutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, tidak adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang keempat, hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dan apabila terdapat kelebihan, maka sisanya digunakan untuk public investment. Fungsi pemungutan pajak. Di antaranya yaitu yang pertama, dari sumber keuangan negara berfungsi. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, dan pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Yang kedua, fungsi pengatur. Fungsi sebagai pengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan. Syarat untuk pemungutan pajak. Syarat yang pertama, pemungutan pajak harus adil, yaitu syarat keadilan. Misalnya adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Dan yang keempat, pemungutan pajak harus efisien, sesuai dengan budgetar. Biaya pemungutan pajak dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Dan yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Misalnya, sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Ada beberapa asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal.
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Menurut Murdiasmo, terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk pemungutan pajak. Teori tersebut diantara lain adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, dan teori asas daya beli. Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama menurut golongan. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Dan yang pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya pajak pertambahan nilai. Dan yang kedua, pajak menurut sifat. Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif, pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan. Contohnya pajak penghasilan. Kalau pajak objektif, pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak atau wajib pajak, maupun tempat tinggal. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Official Assessment System, atau memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System, atau memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Dan yang ketiga, Withholding System, atau memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ada hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak, dan hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu perlawanan pasif, masyarakat enggang membayar pajak karena yang pertama perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Yang ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, perlawanan aktif, meliputi semua perbuatan yang secara langsung ditunjukkan fiksus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Wajib pajak. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dinyatakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban pajak dan wajib pajak, 2 hal yang melekat pada wajib pajak dan dijamin oleh Undang-Undang Pajak yang harus dilaksanakan agar kewajiban negara dalam bidang perpajakan dapat terlaksana sebagai mestinya, yaitu yang pertama, kewajiban
wajib pajak. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan secara benar. Jika tidak dilaksanakan dengan membawa konsekuensi penjatuhan sanksi perpajakan kepada wajib pajak. Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Yang kelima, jika diperiksa, wajib memperhatikan dan menjaminkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak, objek yang terutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan dengan memasukkan tempat yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, memberikan keterangan yang diperlukan. Hak-hak wajib pajak. Adanya hak perpajakan yang dijamin oleh undang-undang dimaksud untuk memperlancar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dijamin akan mendapatkan perlayanan sepenuhnya dan fiksus dan terhindar dan tindakan kesewenang-wenangan fiksus apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan. Wajib pajak memiliki beberapa hak yang dipergunakan sebagaimananya mestinya menurut undang-undang KUP, yaitu yang pertama, melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa. Yang kedua, mengajukan surat keberatan dan surat banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang ketiga, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan menyampaikan pernyataan tertulis atau cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Yang kelima, mengajukan permohonan kembali kelebihan pembayaran. Yang keenam, mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar atau pemotongan atau pungutan pajak atau pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengajukan permohonan banding kepada peradilan pajak dan surat keputusan keberatan. Kewajiban pajak dan hal perpajakan ada dua hal yang saling berhubungan erat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, muncullah hak sebagai jaminan wajib pajak tidak terganggu oleh siapapun dalam memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan kewajiban perpajakan hendaknya seimbang dengan hak perpajakan. Penghasilan kena pajak berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak antara lain penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiunan atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua, hadiah. Ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto atau imbalan karena jaminan pengembalian utang, dan lain-lainnya. Penghasilan tidak kena pajak.
penghasilan yang tidak dikenakan pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu yang pertama bantuan atau sumbangan, yang kedua harta hibahan, yang ketiga warisan, yang keempat harta termasuk setoran tunai, yang kelima penggantian atau imbalan yang sehubung dengan pekerjaan yang diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan. Sekian pembahasan saya mengenai tinjauan umum mengenai pajak. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.